Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Al-mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbir. Subhanallahi amma yasifun. Pemirsa, jumpa lagi dalam uraian bincang tentang Asmaul Husna, karena memang ini satu hal yang jarang diurai. Pemirsa, kata Allah, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah itu memiliki nama-nama yang baik, mintalah yang sesuai dengan nama Asmaul Husna itu sendiri. Berikut adalah kemarin Al-Qudus, sekarang As-Salam. Boleh diartikan kalau hati kita memang bersih, ya kita akan mendapatkan keselamatan. Sama dengan Al-Qudus, khasiatnya ada dua. Yang pertama adalah bukan khasiatnya yang dua, tetapi cara pemakaiannya ya. Tetapi khasiatnya hanya satu, caranya ada dua, yakni akan menjauhkan balai bahasa Indonesianya apa sih? Bencana ya, bencana apabila dibaca kepada orang yang sakit sebanyak 120 kali, itu insya Allah yang sakit akan disembuhkan Allah apabila orang tersebut belum sampai ajal. Di sini saya masih ditemani oleh Ananda Kiai Irham Al-Ghifari. Tentu saja yang sebagaimana biasa yang paling pertama, ya salam ini maknanya. Itu maknanya apa ya salam itu kan? Makna as-salam itu adalah alladzi salimat datuhu minal aib. Dat yang selamat dari cacat. Artinya dat Allah itu sempurna, tidak cacat. Tidak ada kekurangan. Tidak ada kekurangan. Ya, sangat sempurna. Wasifatuhu minan naqsi wa af'aluhu minasyari. Sifatnya selamat dari kekurangan, pekerjaannya selamat dari kejelekan. Ya, karena Allah juga kamal ya. Iya, sempurna sifatil gitu. Kamal. Jadi selamat dari tercela dan dari keburukan. Nggak ada hal yang buruk pada Allah. Makanya Allah mendapatkan nama As-Salam. Tapi hakikat ya, ada orang juga si anu begitu baik, padahal kelakuannya jauh. Kalau Allah ya memang faktanya seperti itu. Disebutkan nama salam karena memang faktanya, bukan sekedar julukan, tapi karena faktualnya ya Allah itu jauh dari, selamat dari hal-hal yang sifatnya tercela dan juga dari hal-hal yang sifatnya buruk. Segatnya ini ya, kemarin kan kita tasrif juga ya. Ini ya salam itu masih isi fa'il juga, kebanyakannya isim fa'ilnya kebanyakannya itu. Salaman bisa masdar samai. Hah? Bisa masdar samai. Bisa masdar samai. Salima, ya, maksudnya yaslamu, salman, salaman. Kan masdar, ada masdar kiasi, ada masdar samai. Wa ma'ata mukhalifan mimma madha fababuhun naqlu kasuhtin walido. Itu termasuk apabila tidak sesuai dengan wajan semestinya, maka itu dinamakan dengan masdar samai. Harusnya kan salman masdarnya, tapi kan jadi salaman. Nah itu berarti namanya masdar samai. Ya. Kalau masdarnya salman, jadi salaman. Ya, orang salaman gitu sama kan? Salaman. Kalau salman masdar
masdar kiasi. Masdar kiasi kan sesuai dengan aturan Prosedural. Kalau samai kan tidak prosedural. Kembali kepada masalah takhallaku bi ahlakillah. Nah, dengan ayat sifat ya salam ini, maka kita ini diwajibkan untuk membersihkan dari segala kekurangan yang tercela. Jadi di dalam berbuat apapun, terutama dalam segi ibadah, bahdoh maupun gueramado, harus sempurna. Kalau nyapu jangan setengah, selesaikan. Kalau sholat ya sempurnakan. Nah ini kayak kalau lagi tarawih itu gimana sempurnanya? Nah itu nggak sempurna itu. Jadi kita ini harus membersihkan dari segala perbuatan yang buruk, tidak maling, tidak ngomongin orang, ya arti kata nggak berbuat maksiat lah ya. Kemudian ini kias. Nah kita kias di kitab itu gimana kias tuh nadanya tuh? Ada di sini mah cuma al makna atau khuluq al khawas, tidak ada secara kias. Jadi kiasnya ini apa ya, konektornya dengan kita itu, jadi bahwa setiap orang yang terkena dengan asma as-salam ini, orang itu pasti selamat. Tidak akan ada orang yang terkena dengan sifat as-salam ini lalu dia celaka, nggak bakalan. Mal ayanu tidak akan ada yang tidak selamat kalau orang yang terkena dengan asma as-salam ini. Ya kalau kita sering baca ya salam, ya salam, ya salam, itu kita tidak akan celaka. Dan tidak akan ada orang yang selamat tanpa asma as-salam dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat Qur'annya ini tadi sudah saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi la ilaha wal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallah yamma yusyrikun. Jadi salam ini masih kaitannya dengan, kalau dari ayat ini dan dari apa yang dibacakan ini juga dari kaifiat-kaifiatnya, dari apa, dari takhaluknya itu ternyata tidak lepas dari bersih-bersih ya. Bersih-bersih. Selamat bersih. Asrornya ya. Yang pertama, ya nakian an kulli jauharin lam yardahu walam tuholitu af'aluhu. Saya ulang, ya nakian ala kulli jauharin lam yardahu walam tuholitu af'aluhu. Artinya macam mana? Ini. Wahai dat yang bersih dari setiap jauhar dan pekerjaannya tidak terpengaruh oleh yang lain. Maksudnya? Jadi selamat artinya Allah datnya maha sempurna, tidak berbentuk atau berjisim, kemudian pekerjaannya tidak tercampuri oleh yang lain, artinya tidak ada keterpaksaan, tidak apa namanya intervensi yang lain ya. Mutlak kehendak Allah gitu kan. Nah ini, jadi kita ini harus istiqmalnya nih ya. Kita ini harus menjaga dari segala perbuatan yang sekiranya akan menimbulkan kecelakaan. Ulawanianan, ulah malah sombong jadi paling kuat, waktu panas kerobok ya pasti kabulum lah. Makanya kalau kendaraan juga sebelum berangkat periksa dulu olinya, jangan kayak si babab ini nih. starter aja, tahu-tahu di tengah jalan diem aja mati. Kenapa? Ya airnya habis. Ya kenapa nggak diperiksa dulu? Nah ini berarti dia menyalahi asma ya salam ini ya. Jadi dengan as-salam ini kita dijauhi dari balai
kezaliman orang lain ataupun bentuk lain daripada kezaliman. Jadi kalau kita diberi cobaan oleh Allah, apapun itu bentuknya, baik kezaliman ataupun yang lain, maka dawamkan asma as-salam, insya Allah kezaliman itu akan hilang, akan diselamatkan dengan fadl dan rahmatnya Allah. Ya, jadi pertama kita harus mengupayakan menghindar dari kecelakaan, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, sering-sering baca asma ya salam, dan kalau dibaca 120 kali di depan orang yang sakit, kalau kita nengok tuh, kita pegangin badannya, atau nggak pakai juga apa-apa, lalu berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah yang menyembuhkannya Allah, lalu baca ya salam 120 kali. Ini menurut kitab apa itu, Sa'adatud Darain, saya lupa siapa namanya, itu insya Allah orang itu akan sembuh kalau memang orang itu belum saat ajalnya, ya. Demikian pemirsa, untuk ya salam ini cukup pendek ya, tidak terlalu panjang kayak kemarin, tapi yang paling jelas pertama, kita harus dalam takhaluknya, kita harus selalu berupaya untuk berbuat, jangan sampai berbuat yang akan menimbulkan kecelakaan, hindari menjaga, hindari untuk tidak celaka, daripada kita harus mengobati. Kalau umpamanya makan, lebih baik menjaga makanan daripada mengobati sakit dari gara-gara makanan. Kalau kita umpamanya naik kendaraan, lebih baik kita bertarapti, berhati-hati, kendaraannya banyak dikontrol, olinya dan sebagainya, ketimbang nanti ada kecelakaan di jalan atau ada masalah di jalan. Lebih baik daripada memperbaiki, lebih baik mempersiapkan diri. Ada peribahasa, siap payung sebelum hujan, gitu. Sebelumnya ini ada ternyata dari dua asma ini ada asrol apa namanya, nadom. Kan? Nadom ini disundakan oleh Ayahanda Alayaram Wajengan ke Jorapandi. Wa qadis ya kudus nafsi minal hawa wasalim jami'u ya salamu minal dona. Jadi asma ya kudus dengan ya salam, ya, satu ya kudus satar awal, ya salam satar kedua. Ya kudus bersihkeun hatena tina hawana, ya salam salamatkeun tina kabeh rupekna. Rupek itu sempit ya, jadi dengan ya salam diselamatkan oleh Allah sehingga menjadi luas. Jadi sekali lagi, orang yang bersih insya Allah dia akan selamat. Terima kasih pemirsa, Anda telah bersama kami. Satu lagi pesan, jangan lupa like, share, and comment. Gratis kok. Dan kalau ini tentu saja Anda dapat pahala ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.